Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi. Kaifiyatul wudu'i wa adabuhu. Yundabu, disunahkan limuridil wudu'i, bagi orang yang ingin berwudu. Apa yang disunahkan? Ayyabda'a bis-siwaki wal basmalah, dengan gosok gigi terlebih dahulu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudu, Bapak Ibu, sunnah siwakan dulu, gosok gigi, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Bismillah. Orang tua kita wis nglakoni sing bengen iki. Kalau saya titeni bakal ana wong tua wudu kebukan Bismillahirrahmanirrahim. Krungu bismillah. Berarti orang tua kita sejak dulu sudah mengerjakan sunnah ini. Sing durung katon gosok gigi pan wudu, rada enggak kelihatan. Ngelakoni ning jero omah atau enggak tahu. Tapi kalau bismillah sering kedengaran. Wa ayyagsila kaffaihi salasan, kemudian membasuh epek-epek tangan 3 kali. Sunnah. Summa yatamadmadu, kemudian berkumur. Wayastansyaku, dan nyedot banyu irung. Bisalasi gorfatin, lawan telung cawukan. Kumur-kumur dan istinsyak. Bapak Ibu, kalau wudu itu istinsyak, bukan al-mashu. Baka kula karo sampeyan ake ngusap ning cungurku. Sunahe dudu diusap, Pak. Beli ditul. Baka kula sampeyan makanya apa ya? Baka tengah ning cungurku. Ning kene tul mengkene, ning kuping tul mengkene. Sing sunah tul ning kene Bu, Pak, di wadis titik disedot sedikit, masukkan ke sini. Nah itu bahasa Arabnya istinsyak, nyedot banyu irung. Bukan ngusap irung, bukan. Bahasa Arabnya istinsyak. Mungkang ora biasa mah nyegrak. Kebablasan beli apa-apa, durung biasa. Jadi kang masih ditul-tul cungure, mulai sekarang disedot sedikit. Sunnah. Yusilu bainahuma bikulli ghurfatin, yang antara dua tadi kumur dan istinsak kira-kira sampai di antara keduanya dengan sawu-cawukan aja, jadi artinya nyampe. Kemudian wayastansiru, nyemprotakan banyu. Ma fi batini anfihi biyasarihi. Ma barang, maksudnya air dan kotoran. Fi batini anfihi, yang ada di dalam hidungnya, biyasarihi, dengan tangan kirinya. Jadi lamun tul kabu, lamun pengen disemprotakan sing cungur kapu aja sereng ning pinggirannya uang diwadahi bahkan ini preng tuh bumbekoten. Summa yagsilu wajhahu salasan, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Mubtadi'an min a'lahu, sing dhuwur, jadi ngusap wajah itu dari bagian atas, memulai dari bagian atas, wayutilu ghurratahu, yang rata,
sampai diusap-usap rata. Wa yukhallilu lihyatahu, kang duwe jenggote diusak-usak. Digini-gini. Nah, kang duwe jenggoten Kang. Nah, kang jeneng ustad Kang Jan diusak-usak kok. Tuh. Diusak-usak. Sumayagsilu yadahul yumna salasan. Kemudian membasuh tangan kanan 3 kali. Wa itu tahjil, yang lama gosok-gosoknya. Tahjil itu maknanya bigosli rijlaini, oh ini bagi yang bawah, kalau di atas tangan. Jami'a jawanibihi ziyadatan al-qadril wajib. Jadi ngusuknya yang sempurna, tidak melebihi standar minimal. Fayarfa'ul ma fawqal mirfaqaini. Kemudian mengangkat air sampai di atas 2 sikut. Wa ghayatuhu ilal katifi, dan ujungnya mentog-mentoge paling banyak sampai ke belikat. Jadi lamun wungdu kah, Bu, kucur ke sini terus, Bu. Pengen sempurna aja ning siku bae, bahkan ning siku bae engkau bisa enggak sempurna, malahan ada bagian yang tidak basah. Sampai ke sini enggak apa-apa kok. Maksudnya untuk mendapatkan kesempurnaan. Summayag silu yadahul yusra kadalik. Kemudian membasuh tangannya yang kiri. Wa yukhallilu asabi'a yadayhi bitasbik. Kemudian nyela-nyelani kedua tangannya bitasbik dengan jari-jari. Ini Bu, tuh jangan lupa ininya digini-giniin. Maksudnya supaya air sampai pada di sela-sela kita, tangan jari kita. Summa yamsahu ra'sahu salasan. Kemudian musab kepala 3 kali. Wa ya'ummu, dan meratakan fil mashi, pada waktu musab, jami'a ra'sihi, seluruh kepala. Nah ini kita pakainya model sempurna. Jami'a ra'sihi, sekabiane endas. Fayadu'u ru'usa asabihi, letakkan itu orang ujung-ujung jari-jarinya ala muqaddami ra'sihi, di depan kepala. Wa yadhabu ila qafahu, digerakan melaku tekang ning gitoke. Jadi meketen berarti Bu. Cara kitab niki Bu. Ki kitab ini modelnya model sempurna, model komplit. Jadi Bu duwe meketen Pak. Set. Bakal waktu ini ngendas ki. Terus sing kene muqaddami ra'sihi, sing endas Bu, ditarik ke sini, digerakkan sampai ke gitok men iki. Tuh. Tuling kue dibalakakan maning. Nah, bakal kula sampean kan nggak pakai yang ini Pak ya. Pakainya tul. Pakainya begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini masih tentang wudu. Kemudian summa yamsahu udunaihi, kemudian ngusap 2 telinga. Zahiruhuma wa batidohirohuma wa batinahuma salasan bima injadid. Kemudian mengusap 2 telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi Ibu Bapak, tidak begini. Tuh. Kita kan wudu pada gitu ya. Tuh. Hidungnya tuil. Sesuai dengan kitab yang ini, kalau hidung dituil, Bu, sebagian disedot sedikit dikeluarkan. Kalau nyabuknya pakai set, mengeluarkannya diwadahi pakai kiri. Disedot. Ini pengen mendapatkan wudu yang sempurna. Kepalanya pel di sini Bu, ditarik sampai ke gitok ila qafahu. Malahan dibalik maning sempurna. Kemudian kupingnya ditul-tul juga sebetulnya boleh, tapi kesempurnaannya yo bagian luarnya dan bagian
dalamnya. Maka prakteknya tul airnya Ibu ini dikeruak-keruak mukoten tuh. Ditarik setuh. Jadi bagian luar basah karena jempol, bagian dalam basah oleh penuduh. Tapi yang begini saya perhatikan kalau lagi mau wudhu bareng tuh Pak, di berbagai tempat jarang yang mengerjakannya. Banyaknya tuil-tuil gitu, tuil. Ada yang gini aja. Harusnya tul, Bu, dikeruak-keruak, ininya ditarik jadi bagian luar dan bagian dalam telinga basah dan itu menjadi wudhu yang sempurna. Summa yaghsilu rijlahul yumna salasan. Kemudian basuh kaki kanan 3 kali. Wa yutilu tahjil, basuhnya yang lama, yang sempurna, yang rata. Fayarfa'ul ma'a faqal ka'baini, itu airnya diangkat, dikucurkan di atas 2 mata kaki. Maksudnya supaya sempurna. Wa ghayatuhu ila rukbataini, katoge totalnya maksimal sampai ning dengkul. Jadi kalau sampai ke dengkul basuhnya tuh Pak, itu sempurna. Sempurna banget. Summa rijlahul yusra, lalu kaki kiri dibasuh. Kadzalik demikian juga. Wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kemudian riji kakinya di sela-selani, digosok-gosok Bu, pakai tangan kita. Ini kita sampai penjelasan min khinsoril yumna ila khinsoril yusra. Jari-jari kelingking kaki yang kanan sampai tekan jari kelingking kaki yang kiri. Maksudnya dari jari kelingking. Nah, ini adalah tata cara wudhu. Insya Allah kita semua sudah melakukannya. Ini tambahannya faidah. Waroda fil khabari, diselaskan dalam hadis, man tawaddu'a fahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu, wudunya bagus, wudunya sempurna. Kharajat khotoyahum min jasadihi, dosa-dosanya keluar Bu, ambrol. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai dosa kang ada yang tersembunyi di balik kukunya ambrol, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya orang yang berwudu. Maka banyak sekali orang yang mengerti hebatnya wudu, maka sekarang maghrib nanti isya wudu maning walaupun belum batal. Rawahu Abu Dawud, rawahu Muslim wa rawa Abu Dawud. Man tawaddu'a fahsanal wudu'a summa shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, maksudnya wudunya dikerjakan dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah syukur wudu. Tidak pernah melupakannya. Bakatas wudu sholat 2 rakaat, tas wudu sholat 2 rakaat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang lalu diampura. Ibu-ibu bakal istighfar, nangis-nangis, belum tentu tuh diampura. Karena nangisnya bukan nangis waktu dosa, tapi nangisnya penderitaan urip. Tapi bakal wudu Bu, otomatis Bu. Bakal wudu mah otomatis. Maka carilah ampunan dari Allah dengan cara yang tidak usah DP-DP, tidak usah gerentes-gerentes. Caranya diantaranya adalah dengan wudu. Kerjakan saja wudu dengan sempurna. Nih, barangkali ada yang mau berdoa pada wudu. Ad'iyatul wudu'i wadkaruhu, doa-doa wudu. Bakal kangkiang. Yang bagi ayyaqulal mutawaddi'un daqul kaffaini Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ketika membasuh 2 telapak tangan, doanya begini. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'umi wal halakah. Durung pernah nglakoni Pak ya? Sama saya juga enggak.
Kesuwen. Ditambah ora apal maning ku ya. Ya Allah, saya minta anugerah dan berkah. Ya Allah, saya minta darimu ya Allah hal-hal yang sial dan rusak merusak. Wa indal madmadoh, dan ketika berkumur ada doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan ibadah kepadamu dengan cara yang baik. Wa indal istinsak, nyedot banyu hidung. Allahumma arhamni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku baunya surga. Baunya surga dan engkau ridho kepadaku. Ketika istinsar, nyemprot banyu. Allahumma inni a'udzubika min waraihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka dan tempat kembali yang buruk. Wa inda ghusl wajhi, pada saat basuh muka, doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, perindah, percantik, jadikan mukaku putih bersih, di mana ada pada waktu itu, hari itu ada orang-orang yang mukanya bersih, ada juga yang hitam kelam. Wa inda ghuslil yadil yumna, ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kasihlah nanti catatan amalku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wa inda ghuslil yadil yusra, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'atini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau kasih kitab catatan amalku nanti melalui tangan kiri, jangan juga jari belakang gigirku. Wa inda mashir ra'si, ketika membasuh kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan kulitku atas api neraka. Wa inda masil udunain, dan pada saat membasuh dua telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang selalu mendengarkan Al-Qur'an. Wa inda masir rukbah, ketika musab gitok, Allahumma fukka rukbati minan nar wajirni minas salasil wal aglal. Ya Allah, bebaskan punggung kami dari neraka dan berselamatkanlah aku dari rantai dan belenggu neraka. Wa inda ghusli rujlaini, pada saat membasuh dua kaki, Allahumma sabbit qadamayya 'ala sirati yauma tazillul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah telapak kakiku di atas syiratal mustaqim. Pada saat itu banyak orang-orang yang tergelincir jatuh. Wa yaqulu ba'dal firaq minal wudu, setelah wudu selesai, wa huwa mustaqbil qiblat, sampean madhep kiblat, rafi'un yadaihi, angan tangannya diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kian mawis kabeh ya. Udah ngelakoni Pak ya? Yang ini mah gampang. Kayaknya apal semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku tergolong orang-orang yang bertaubat, jadikan aku orang-orang yang bersih, dan jadikanlah aku hambamu yang solih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Biasanya doa ini dibaca bakal menutup majlis. Tapi ada lagi nih, dibaca setelah wudhu nih. Tuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Ini wudhu. Wa fil hadis, dalam hadis, man qala dzalika, barang siapa yang mengucapkan doa yang tadi, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyihi ma syaa. Dibuka pintu surga yang 8 untuknya dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Masya Allah, ajak lalen enteng bisa. Wudunya menghapus dosa, doanya mengantarkan ke surga. Asal kiyang karo gelem bae Pak enteng. Enggak usah pakai modal, Pak. Kalau sedekah kan modal tuh. Mengeluarkan uang. Ini mah Masya Allah enggak pakai modal. Doa habis wudu menghapus dosa. Doa habis wudu mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Waroda, datang dalam satu hadis, man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharahullahu jasadahu kullah. Barang siapa menyebut asma Allah pada saat wudu, maka Allah sucikan seluruh badannya. Wa man lam yadhkurhu lam yatatahhar minhu illa ma asabahul ma. Kalau dia berwudu tapi tidak menyebut Allah, asma Allah, tidak berdoa pada wudunya, maka tidak suci seluruh badannya, yang suci yang kena airnya saja. Tadi tangan separoh, muka tok, dadanya enggak. Dzakarahu Ghazali fil Bidayah, itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam Al-Qur'an, anggota tubuh manusia yang diperintahkan untuk dibasuh oleh air itu cuma 4. Tapi ketika praktek kita ditambah hidung, efek-efek tangan, dan ada telinga, dan ada kumur-kumur. Jadi 8. Dalam Al-Qur'annya cuma 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 saja di dalam Al-Qur'an yang disebut, Pak, anggota wudu. 4 itu muka, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Hidung tidak disebut dalam Quran, kumur-kumur tidak disebut dalam Al-Quran, efek tangan kosok-kosok tidak disebut, telinga juga tidak disebut. Karena itu tidak disebut dalam ayat, maka hukumnya sunnah. Yang disebut di dalam ayat hukumnya wajib, maka disebut rukun wudu. 4, tapi rukun wudunya ada 6, ditambah niat dan tartib, dalilnya dalam hadis. Lalu pertanyaannya, mengapa Al-Quran menyebutnya hanya itu saja, yang 4 saja? Kata ulama-ulama ahli fikih, anggota tubuh manusia yang 4 itu muka, tangan, kaki, kepala adalah anggota tubuh manusia yang paling banyak bersentuhan dengan benda kotor, terutama tangan dan kaki. Maka apabila mau menghadap Allah sholat, basuh dulu supaya kotorannya hilang. Eta teh kasauran ulama fikih. Beda deui ulama tasawuf mah sanes kitu. Kalau ulama tasawuf bilangnya, karena anggota tubuh manusia yang tadi, muka lengkap dengan anggotanya, otak, mata, hidung, lidah, lisan, telinga.
tangan, kaki, itu adalah anggota tubuh manusia yang paling banyak melakukan perbuatan dosa. Kata ulama tasawuf. Beda lagi kata ilmu psikologi, Pak. Itu supaya orang kembali kepada zona alfa. Otak manusia itu dikembalikan lagi kepada zona alfa. Otak senyaman-nyamannya otak untuk siap melakukan sesuatu. Itu namanya zona alfa. Lagi nyaman, lagi kiyang, lagi seger, lagi semangat, lagi luar biasa inginnya. Itu namanya otaknya sedang zona alfa. Nah, ketika disiram pakai air itu, air yang bersih, dia kembali seger dan nyaman. Maka ketika sudah Allahu Akbar yang didahului dengan wudu, diharap orang itu mendapatkan khusyuk, khudu' dan hudur. Kalau khusyuk memaknai seluruh apa yang dibaca, dihayati. Kalau khudu merasa hina, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hudur dalam hati tidak pernah mengingat apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Rada angel sih memang. Rada angel. Ya, golongan kita ini kan kelasnya kelas oreg-oreg, Bu. Allahu Akbar. Ger, atuh, udan, jemuran. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ada suara motor lewat, bren, bren, bren. Aduh, motor saya kuncinya masih nyantol. Motor saya kuncinya masih nyantol. Allahu Akbar, nyegal dengkul, subhana rabbiyal. Aduh, suaranya pas motor isun kan kah? Aja, aduh. Wah, Pak. Imamnya dawa, Pak. Nyawati imamnya suat temen lu, dawa. Tak, Masya Allah. Salat kita seperti itu. Tuh. Maka kembalikan kepada zona alfa supaya sempurna khusyuk. Nah, ada penelitian, saya bacanya tahun berapa saya lupa. Kayaknya setelah 10 tahun sudah ada baca penelitian ini, Pak. Yang nulis namanya Profesor Dr. Leopold Wirner dari Austria. Itu Pak Profesor Dr. Leopold Wirner melakukan penelitian mengapa umat Islam kalau mau ibadah mainan air, Pak. Berwudu. Ternyata setelah dilakukan satu penelitian, beliau seorang neurolog, ahli neurologi, ahli urat saraf manusia. Anggota tubuh manusia yang disebutkan oleh Al-Quran yang 4 tadi, Pak. Muka, tangan, telapak tangan, kaki, dan kepala. Ini adalah anggota tubuh manusia yang paling sensitif terhadap air bersih. Maksudnya, kata beliau, semakin sering disentuh oleh air yang bersih, maka yang melakukannya akan semakin sehat. Bunyinya air bersih. Kalau dalam ilmu fikih bukan bersih, tapi tohir, mutohir, yang suci dan mensucikan. Ibu-ibu kecap suci enggak? Suci, orang biasa pakai bumbu, pakai sate. Boleh enggak untuk wudu? Kan suci. Tapi tidak mensucikan. Seneng es kopior, Bu. Seneng. Es kelapa muda untuk semangkok besar. Enggak pakai sirup, enggak pakai gula. Diwadahi setengah baskom banyu kelapa untuk wudu. Sah enggak? Dan tidak sah, Pak. Suci tapi tidak mensucikan. Yang mensucikan adalah air mutlak.
Air mutlak itu contohnya ini nih Bu, namanya air mutlak. Bismillah. Air mutlak itu kalau dipindah wadah itu nanti namanya sesuai dengan wadahnya. Iku jukutaken banyu gelas, yong ning gelas. Baka dianjengan ning gentong, jukutan banyu gentong. Baka ning teko, jukutan banyu teko. Coba air kelapa. Cung iku jukutan banyu kelapa. Ning endi? Ikan ning teko. Banyu kelapae ning jero teko. Sok. Iku jukutan banyu kelapa. Ning endi? Ikan ning mangkok, kan kaisi banyu kelapa. Angger banyu kelapa, tapi baka banyu putih ditaruh di mana saja namanya sesuai dengan yang ditempatinya. Dipikir-pikir, setiap syariat yang Allah kasih kepada kita, setiap syariat yang Rasulullah tetapkan kepada kita pasti bermanfaat baik dalam pandangan syariat maupun dalam pandangan kesehatan apapun bentuknya. Wudu contohnya Pak. Kalau ukuran syariat itu ya masuk surga lah. Doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Manjing surga, pintu surga yang 8 dibuka untuk kita, sok arep manjing dari pintu yang mana? Itu hadisnya tadi disebutkan. Itu syariat. Di luar itu dalam pandangan medis ternyata wudu luar biasa. Sampun Isa, moga-moga istiqomah kabeh, sehat kabeh, waras rosa kabeh, panjang umur, rezeki sing akeh, sing halalan barokah, anak cucunya soleh dan soleha semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.